wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya mengambil materi tekanan pada zat padat di kelas 8 semester 2. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, sebelumnya guru akan mengabsen kalian untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil semua, hadir semua. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ada hadir? Hadir. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian lihat dulu di sekeliling kalian. Barangkali masih ada sampah yang belum dibersihkan, atau mungkin ada peralatan pembelajaran, alat-alat untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang belum kalian siapkan terlebih dahulu. Sudah siap semua? Sudah bisa dimulai kegiatan pembelajarannya? Sudah. Kalau sudah, kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba kalian perhatikan di depan, guru punya gambar apa itu? Sepatu. Ada yang A, sepatu apa? Kemudian yang B, sepatu high heel, hak tinggi. Kemudian yang C, sepatu sneakers. Nah, kalau misalkan kita ada musim hujan seperti sekarang ini, pastilah banyak jalan yang berlumpur, banyak jalan yang becek akibat diguyur hujan. Agar kita mudah untuk berjalan pada jalanan yang berlumpur atau becek, kita akan menggunakan sepatu yang mana? Yang A. Kita menggunakan sepatu boots. Kenapa kita harus menggunakan sepatu boots? Karena tidak luas. Iya. Karena sepatu boots itu luas permukaannya lebih luas daripada sepatu yang lain, sehingga memudahkan kita untuk berjalan di jalanan yang berlumpur. Kalau pakai sepatu hak tinggi lebih sulit. Ada sepatu sneakers juga lebih kesulitan. Nah, sesuai kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan amput pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya atur dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Indikator perencanaan kompetensi kita, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara gaya terhadap besarnya tekanan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Dan yang keempat, menyajikan laporan praktikum tekanan pada zat padat. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi tersebut, kita memperoleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan praktikum tekanan pada zat padat, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor
tekanan pada zat padat dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktikum tekanan pada zat padat, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya terhadap besarnya tekanan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum tekanan pada zat padat, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan betul. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil praktikum tekanan zat padat. Jadi nanti setelah kalian diskusi, praktek, kalian presentasi ke depan. Oke? Nah, apa manfaat kita mempelajari materi tekanan? Minimal kita tahu konsep yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBR. Metode yang kita gunakan adalah diskusi, praktikum, dan tanya jawab. Jadi nanti kalian melakukan diskusi, melakukan praktikum, kemudian tanya jawab saat berkelompok melakukan presentasi. Oke? Saat pembelajaran, guru juga melakukan penilaian. Penilaian yang guru ambil pertama adalah penilaian sikap, kemudian keterampilan, penilaian pengetahuan. Penilaian sikap berarti sikap kalian saat mengikuti pembelajaran, mengikuti diskusi, melakukan presentasi. Keterampilan yang kita ambil saat kalian melakukan diskusi dan menyajikan laporan. Dan pengetahuan nanti di akhir pembelajaran guru akan memberikan post test untuk mengetahui hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan video pembelajaran, kalian perhatikan video yang ada. Kita masuk ke kegiatan inti. Sejumlah siswa dan juga guru harus melewati akses jalan yang rusak parah dan berlumpur untuk menuju sekolah. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan setiap hari siswa harus melepas sepatunya dengan berjalan tanpa alas kaki sepanjang 4 km agar sepatu-sepatu mereka tidak rusak. Jalan rusak serta berlumpur menjadi satu-satunya akses jalan bagi para siswa dan guru menuju sekolah mereka di SMA Negeri 1 Pakuyanan Pantai yang terletak di Dusun Tigu, Boaremo, Gorontalo. Bagi para siswa, melewati jalan rusak dan berlumpur bukan hal baru, karena kondisi ini selalu dihadapi mereka setiap hari. Biasanya para siswa akan berjalan sangat pelan, karena kondisi jalan yang berupa tanah ini kerap licin jika dilewati. Dan bila bertemu area jalan yang lebih rusak dan bahkan berlumpur, para siswa terpaksa membuka sepatu dan berjalan kaki tanpa alas hingga menuju sekolah. Kondisi seperti ini tak jarang membuat siswa terlambat masuk sekolah lantaran terdapat siswa yang jarak tempuh dari rumah ke sekolahnya mencapai 4 km. Yang mana saya berangkat ke sekolah yang jaraknya kurang lebih 4 km dari rumah saya menuju sekolah, dengan melewati jalan yang rusak, becek, sampai saya memakai sepatu dari rumah. Saya angkat sepatu ketika berpapasan di jalan yang rusak atau yang beceknya sangat tebal atau berlumpur. Ya, saya lakukan itu kurang lebih setiap hari. Kondisi ini memang menjadi perhatian para guru. Biasanya para guru yang memiliki kendaraan akan bergantian mengantar jemput para siswa agar tidak terlambat. Meski dilalui dengan motor, tak mudah untuk melewati jalanan rusak dan berlumpur ini. Dan mungkin yang membuat mereka terlambat itu karena memang kondisi jalan yang seperti itu, sehingga kami berusaha pihak sekolah, bagi teman-teman guru yang punya kendaraan, menjemput mereka di rumah untuk datang ke sekolah. Menurut pihak sekolah, kondisi jalanan seperti ini sudah dialami warga dan siswa selama bertahun. Kalian menuangkan rumusan dalam LKPD, sebelumnya guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dari Mbak Romatul sampai Mbak Abi silakan untuk kelompok 1, kemudian kelompok
kelompok 4, Andika sampai Fuad kelompok 5. Silakan kalian menempatkan di kelompoknya masing-masing. Oke, mulai dari sekarang. Tempat duduknya boleh diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan Mbak. Kalau sudah, perwakilan setiap kelompok silakan boleh maju ke depan untuk mengambil LKPD. Dari perwakilan kelompok maju ke depan, silakan ambil LKPD-nya. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Kalau sudah mendapatkan LKPD, silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Oke. Di situ sudah ada panduan untuk kalian melakukan praktikum pembelajaran. Kalian lakukan langkah-langkah sesuai yang ada di dalam LKPD. Kemudian setelah kalian melakukan praktikum, silakan hasil dari praktikum kalian diskusikan, kalian tuliskan dalam LKPD. Kalau sudah selesai, kalian presentasikan di depan berdasarkan kelompok masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian boleh mulai melakukan praktikum dan
silakan kalian tuangkan di dalam tempat-tempatnya kalian ya dimasukkan dibaca dulu soalnya kalian ambil hasil dari pekerjaan kalian praktikum kalian. Dibaca dulu soalnya kalian ambil hasil dari pekerjaan kalian praktikum kalian.
Faktor yang
berapa besar tekanan uang logam pada posisi tersebut? Tergantung seberapa besar gaya yang diberikan dan juga luas bidang tekanan uang logam tersebut. Bisa diterima? Percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yaitu plastisin dan uang logam untuk mengetahui hubungan antara gaya dan luas bidang permukaan, bidang tekan dengan tekanan. Kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini dapat kita simpulkan dari percobaan yang sudah kita lakukan, dari praktikum yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Tekanan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada gaya dan luas permukaan bidang tekan. Kemudian tekanan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya, sehingga di sini dapat diartikan semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan maka tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Kemudian hubungan tekanan dengan luas penantang, semakin luas permukaan suatu benda maka tekanan yang dihasilkan adalah semakin kecil. Yang kedua, semakin kecil luas bidang permukaan tekanan maka tekanan yang diberikan atau yang dihasilkan semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan mana berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Pelajaran kita hari ini? Silakan kalian siapkan HP kalian. Guru akan memberikan post test untuk mengetahui kemampuan kalian, pengetahuan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk mengerjakan post test, silakan kalian bisa mengerjakan melalui link Google Form yang sudah Bu Guru kirim melalui grup WhatsApp yang ada di kelas 8. Silakan kalian buka linknya, kalian kerjakan soalnya mulai sekarang. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan HP-nya boleh disimpan kembali. Sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah, HP-nya boleh disimpan kembali ke dalam tas. Oke. Untuk kegiatan pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari di rumah tentang tekanan pada zat cair. Dapat dipelajari untuk pertemuan kita pada pembelajaran pada hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillah.